Poisonous venom kills all humanity. Unconsciousness infinity. There's nothing more in this world I can take. All I have to do is write the sleep. Oke, ketemu lagi dengan saya Mehmet dari Ruang Kerja Kreatif dalam program Ruang Kerja Live. Progres bosku. Progres. Progres bosku, ada tagline-nya. Kita nggak di brief soalnya. Nggak di brief ya? Nggak tahu Diulangi kita ya? mau. Diulangi ya? Nggak usah, Nggak katanya usah ya? natural. Berarti Ruang Kerja Live. Progres Progres, bosku. bosku. Ya, ya. Natural bener bosku. Natural. Karena kita emang nggak ada skrip, nggak ada yang diedit. Ya, Oke. natural. Jadi kalau ngomong hati-hati ya. Natural. Ya, kali ini ketemu dengan The Melting Minds. Terima kasih. Ini band fenomena, wah, internasional. Wes, thank you Mas Wawa, Matur Mas nuwun. Gipons, Mas Matur nuwun. Dandi, luar biasa, teman-teman. Sebenarnya kalau ngomong Gunung Kidul nggak juga sih, tapi rata-rata personil dari Gunung Kidul ya Mas ya. Ya 4 orang. Empat orang dari Gunung Kidul, Yoi. tapi sebenarnya band Yogyakarta sih. Jadi ini tiba-tiba muncul dengan apa ya, sesuatu musik yang unik sih. Kalau buat aku itu kayak fresh gitu loh, di Jogja kayak gitu loh. Kayaknya Jogja emang butuh musik kayak gini gitu loh. Nah, aku kenal mereka sebenarnya udah lama juga teman-teman. Kalau ya kita tahu kalau Mas Wawa itu desainer lah kalau di Jogja. Hampir semua band Jogja itu yang desain sama Mas Wawa. Iya, Pak, Wak. Kebetulan. Iya. Kalau Slinky Bones ini sebenarnya udah beberapa kali juga sama band yang lama kita sempet tur bareng juga, Iya, Mas. iya, dulu. 2014 apa Iya, ya? di Jakarta. Di toh. Jakarta. Fluid. Wah. Habis itu ditipu IO-nya kita nggak bayaran. Oh iya. Habis itu nggak ada laptop ya. Betul, dia cerita. Cerita. Ya sama dulu almarhum Mas Adi. Sama Mas almarhum. Kalau Mas Dandi juga sebenarnya anak lama juga, ya kan? Dia anak-anak budaya kayaknya ya. Anaknya budaya apa aja? Kebudayaan. Kebudayaan. Dia juga di Jakarta dengan Tom Tam ya. Iya. Di Tom Tam ya. Nah, masih di sana juga. Sekarang udah enggak. Udah enggak, oke. Aku pengen tanya nih, kenapa setelah sekian, karena ini mungkin sekian perjalanan ya. Ya. Karena ini kan Yup. masing-masing punya project, punya apa namanya, musik sendiri-sendiri dulu, punya band sendiri-sendiri, akhirnya tergabung dari beberapa genre, akhirnya jadi The Melting Minds ini. Seperti apa ini? Kok tiba-tiba siapa yang menggagas awal, yang mencetus nih bikin karya ini dengan musik yang aku pikir unik. Jujur aja tuh secara genre mungkin aku masih gamblang, nanti biar bisa dijelaskan sih. Pelakunya. Pelaku. Emang kamu punya band? Mas Slinky Bones Ada coba. dulu. Mas Diana. Ya. Jadi singkat cerita itu dulu kan aku sama Dandi itu udah berteman lama. You know, kayak ceritamu tadi kan. Iya. Sama Wawa juga kebetulan tahun itu juga lagi deket-deketnya sama Wawa di kerjaan di Frogstone loh. Iya. Terus itu malah justru dulu tuh LDR banyak bandnya. LDR. Band. Oh. Aku di Wonosari karena harus pulang ke Wonosari, you know. Yes. Terus I kalau know. sama Wawa masih di Jogja, terus Dandi di Jakarta di Tom Tam. Terus waktu itu aku pengen nonton konser band, kayak aku kayak naik haji itu kan, nonton konser band itu loh. Umroh ya. benar. Nah terus di Jakarta tuh aku ke tempat Dandi. Oh, mampir. Kebetulan Tempat lama nggak Dandi. ketemu ya Dan. Apa? Lama nggak ketemu ya. Enggak ketemu. Lama nggak ketemu, kita kangen-kangenan di situ, peluk-pelukan. Yes. Terus aku Ngel. cerita nih, aku punya keresahan nih bikin selama ini ngeband nggak punya album yang bener-bener Proper. bos kok dari Serius dari lah, musik produksi di konsep dari apa, terkonsep apa? dari yang bener-bener tak konsep tuh loh. Nah terus di waktu itu Dandi mau bantuin loh, tapi kan kita LDR dan selama ini juga kita belum pernah ngeband bareng. Terus akhirnya Dandi juga ya udah aku bantu aja. Terus waktu aku balik ke Wonosari itu kan dia juga punya rumah di Jogja, terus alat-alatnya tuh dipinjemin. Oke, dulu Terus- kan blues ya kalau Mas Dandi ya. Ya dulu. Terus sama Wawa juga tuh tak ajak enggak dulu tidak coba ya. Nanti kamu cerita sendiri lah. Terus ternyata aku pas balik ketemu teman-teman lama juga di Wonosari kayak saudaraku juga si Bagus, terus Yeah. dia bawa temennya terus dalam waktu 1 bulan tuh kita udah dapat 10 materi yang udah siap buat album gitu. Terus ke setor ke Dandi. Terus ya kita garapnya tuh LDR ngerjainnya. Ngerjainnya LDR justru. Oh. Nah,
ngerjainnya kebetulan pas mulai pandemi itu. Benar, dan Kebetulan. single pertama dulu The Snack ya? Mm-mm. The Snack ya, benar ya, The Snack. Dan itu jujur aja kayak aku pertama siapa ya? Mungkin kamu ya waktu itu ya. Aku pertama ketemu di angkringannya Ajeng itu loh. Oh, Ya, iya. aku langsung, Ah. wah gila nih musikmu. Karena aku kaget jujur aja. Wah ini fresh nih musiknya kayak gitu loh. Sebetulnya kalau misalkan mungkin secara influence, secara keseluruhan di musiknya kalian itu sebenarnya dari siapa sih? Campur-campur sih. Campur-campur. Sebenarnya campur ya. Mm-mm. Tapi secara genre itu kalian ngarahnya kemana? Kok genre psychedelic rock kali ya? Iya, Psychedelic enggak begitu banget sih, Iya, cuman Gitu banget ya. cuman Lebih kalau fleksibel sih. lebih fleksibel, tapi waktu itu emang riset yang belum ada di Jogja tuh apa sih kayak Oh gitu loh. sebenarnya kayak gitu. Ha-ha. Artinya emang kalian muncul emang bener-bener udah ditentuin secara konsep materi. Iya, sesuai. kebetulan malah Udah disiapkan nih aku. udah pengen ada gitu. mind map Berarti mapnya. bukan karena kebetulan kalian iseng bikin musik. Oh ini jadinya seperti ini kan enggak ya. Nah, ini kan kalau aku ngelihat semua ya, Mm-mm. audio, visual, Mm-mm. ya kan. Desain artwork. Wah, ini kan proper banget. Tapi sebenarnya aku nggak kaget karena kalian kan anak produksi gitu loh. Ya kan? Iya sih. Produksi. Ya kan? Jelas dia di Tomtam kan emang pegang di anak musik ya. Artinya emang musik produksi. Owi anak visual dia. Kalau di Jogja itu hampir banyak band banget lah yang digarap oleh Mas Slinky Bones. Nah, terus untuk si Mas Wawa ini kan jelas hampir semua otomatis kan ngirit ya. Ya kan? Otomatis ngirit ya. Jadi gimana? apakah secepat itu produksi karena emang kalian sejauh ini hanya memproduksi sendiri kan nggak perlu kak band yang lain nih harus ke studio ya kan harus video klip juga harus ke ya bayar mahal kayak gitu. Sebenarnya ya mungkin itu salah satu solusi. Itu gimana itu Mas? Kalian cepet banget loh men. Aku sampai sekarang itu ngelihat kalian baru rilis single keempat loh. Iya. Iya. Kenapa bisa secepat itu dan kalian bisa prepare sebagus itu gitu? Nah, gimana Dan? Kalau Iya dan. prepare masalah produksi itu sebenarnya karena memang ya pertama faktornya tadi ya mungkin beberapa orang di dalamnya Melting Mind itu emang udah kebiasaan sama tensi produksi yang beneran gitu loh. Jadi kayak timingnya kita bener-bener ngatur schedulingnya bener, terus ngatur macam-macamnya, quality controlnya juga apalagi soal kayak gitu boleh. Karena kan emang kita tuh niatnya awal tuh berdirinya nggak jadi band sebenarnya. Oh awalnya. Tapi jadi Awalnya. Loh, kalau nggak jadi band gimana maksudnya? jadi Oh, iya. penambang apa ya, kita tuh dulu tuh menyebutnya kita penambang potensi. Jadi kayak kita Saling kita menambang. saling menambang kayak oh aku nggak bisa di visual, tolong dong bantuin mereka gitu. Oh Oke. mereka nggak ada itu. Jadi kita saat lebih ke silang-silang gitu. Oke. Walaupun awalnya konsepnya ya nggak band gitu. Iya, Cuman iya, akhirnya iya. sebenarnya di situ. Oke. Kita ciptain circle kolektif. Iya, kita Oh, bisa circle kolektif kolektif. kolektifnya Oke, di dalam benar. band Di itu internal sendiri, tapi. di internal ya. Dan akhirnya malah justru itu yang sama-sama akhirnya melengkapi sing jadi Iya. Iya, kebutuhan. saling mengisi bosku. Saling mengisi Nah. bosku. Tapi itu pun prepare-nya kita sebelum keluar pun kita ada prepare setahun ya. Setahun. Dandi masih di Jakarta, kita lewat Oh Zoom. iya iya. Kita cuma Jadi beneran pas PSBB ya pertama. PSBB pertama. Nggak boleh Betul, keluar. nggak bisa Jadi kita keluar, zoom-zooman semua. Oh berarti Dan bahkan tuh aku nggak kenal. Nggak kenal. Aku Belum tuh cuman ketemu. Pernah ketemu tuh sama si Owi aja. Oh yang lain nggak kenal. Nggak kenal. Jadi Oh dulu beda circle ya. Oh, beda Oh, iya iya. Apalagi sama Circle Wonosari kan. Circle Wonosari kan jauh banget dari kota. Bener ya circle yang berbeda. Makanya kan aku juga kaget. Sama dia kan sebenarnya udah lama banget juga nggak ketemu 2010 atau 11 Iya, ya dulu. tahun-tahun segitu. Dulu kita masih ya itulah. Kita masih Yang ngono budaya kae. buku Ya, yang budaya. kita masih nyari jati diri ya. Sudahlah. Cuman maksudnya aku kaget aja nih bro. Artinya kan ini wah ini kok tiba-tiba tergabung tiba-tiba ya kalian gabung karena aku berpikirnya kan ini beda circle juga kalian gitu loh. Makanya kok bisa gabung tapi itulah musik bosku. Ya gimana nggak kaget wong kita sendiri juga kaget. Iya iya. Oh iya. Serius itu? Kau bisa gitu ya. Iya, Nah makanya. terus jujur gini, aku yang pengen aku tanya nyangka nggak akhirnya kan kalian diliput dari media luar juga nggak cuma dari Indonesia yang aku pikir kan. Sebenarnya awalnya emang udah dipersiapkan mau ke sana apa kaget nih ternyata diapresiasi mungkin nggak cuma di Indonesia tapi di dunia kayak gitu loh. Oh iya itu, aduh selamat. Hati-hati bosku. Waktu itu juga nggak nyangka sih, cuman kebetulan juga waktu penulisan lirik itu aku sangat dekat sama temanku yang ada di US dulu ketemu Pak waktu dia main ke Jogja gitu. Oke, Namanya emang orang US. Yap, Iya. di Minneapolis, nyebutnya bener tau bosku. Nah itu waktu itu ketemu terus malah jadi teman baik gitu, kita saling tukar informasi, terus dia malah juga bantuin lirikku secara makna gitu lah. Oke.
Ya, terus juga sharing juga koneksinya kayak gitu sih. Ya kebetulan juga responnya dari luar juga cukup bagus, ternyata kaget juga makanya. Terus The Snack kenapa? Artinya kan ya kan kebanyakan band kan ya entah kehidupan, cinta ya kan atau masalah kayak gitu kan. Ini The Snack gitu. Itu ceritanya tentang apa sih itu? The Snack itu sebenarnya satu penggalan puzzle dari album yang akan dikeluarkan besok sih. Oke. Oh sebenarnya. Ya. Oh, Jadi satu oke. album itu besok akan jadi satu kesatuan utuh dalam bentuk visual, audio dan story, bosku kayak gitu. Oke. Tapi masih rahasia dong. Gitu. Oh enggak, belum boleh dibuka ya? Belum. Boleh Spoilernya tuh dibuka. udah ada terus loh. Udah ada Tiap- terus ya? Tiap single tuh Puzzle-nya. ada kodenya loh. Ada Easter egg-nya, ada endok-endokannya. Ada toh? Ada. Itu kalau kodenya lihat itu dari didesain. codingnya. Oh. Ada keras berapa angka Romawinya itu. Oh ada angka Romawi. Oh, kebetulan itu mungkin kan. penggalan-penggalan. Oh, karena kebetulan saya juga nggak tahu angka Romawi mas. Yunani? Enggak tahu Yunani. Ya itu bosku, jadi ceritanya tuh kayak cerita dari leluhurku itu, leluhur dari Simbah lah. Kayak dia pernah ada cerita membuka desa terus harus perang dengan yang penjaga di situ kayak gitu, dan dia akhirnya menyebarkan ilmu yang dia punya, terus ada ilmu baik ilmu buruk. Nah itu kan yang kita ambil tuh esensi energi dari leluhur itu, terus tak saring intisarinya, terus tak bawa ke dunia sekarang bosku. Oh, pantas itu emang kayak apa ya? Kalau secara musik lirik ya ini emang fresh sih kalau buat aku. Maksudnya mungkin ini malah justru perjalanan kalian justru mungkin baru ketemu di sini mungkin ya. Bisa Ya, secara syukurnya. bisa itu akhirnya kan kayak akhirnya ya aku sebenarnya tuh pengen seperti ini, cuman itu mungkin perjalanan yang cukup panjang kan kayak gitu. Dan akhirnya rilis single yang kedua judulnya apa ya, lupa aku mas. Possessing the Witch. Possessing the Witch. Heeh. Oke. Yang kedua itu belum lah, kayaknya itu berdekatan semua loh mas, 2 bulan kayaknya. Maret 3 bulan. 3 bulan ya. Oke, terus yang ketiga Yang ketiga itu yang lupa. Romawi itu. yang Yang 2 kelas 7 itu belum lama kayaknya. Lupa aku. nah makanya Jadi itu kan sebulan- durasinya kan cepet banget itu. Iya. Juni Juni kan. Juni terus yang terakhir tuh Juli. Juli. Ya artinya kan ini durasinya per bulan kan ya mas ya. Artinya dan ini belum lama banget mereka merilis single yang terakhir. Kemarin apa judulnya mas? Digitize. Digitize. Nah, ini juga semakin kesini musiknya aku lihat tuh semakin tetel. Gimana maksudnya tetel ya? Musiknya tuh semakin mateng kayak gitu loh. Entah secara konsepnya, secara musiknya, secara visual termasuk artwork kayak gitu. Aku lihat itu orang kalau misalkan mungkin entah itu dengerin atau lihat artworknya kan jadi tanda tanya. Banyak hal kayak yang disembunyikan gitu loh. Iya. Entah dari lirik atau apa itu. Sebenarnya aku yakin itu pasti ada hal yang pengen disampaikan juga yang mungkin orang biar mencoba nyari tahu sendiri kayak gitu. Nah, itu seperti apa sih sebenarnya? Gimana Pak? Kamu bikinnya apa? Ya dari desain dulu deh. Kalau artwork sendiri dari The Snack ya, The Snack sebenarnya ya karena ya tadi kembali kita secara personal aku pun baru kenal beberapa. Yang paling kenal mungkin Slinky Bones. Slinky gitu. Bones, ya, betul. Dandi pun aku belum pernah ketemu sama sekali waktu Serius, itu. serius. Serius. Bahkan produksi yang pertama belum ketemu. Belum. LDR. Single. Belum. Makanya kan dulu pas aku sempet buka Miam kan semua datang kan kecuali Mas Dandini Oh, waktu iya, itu. iya, Makanya iya. kan tak pikir loh ini Itu masih di di Jakarta, kan. masih di Jakarta. Terus berkembang, ini gimana ya aku ngimbangin mereka gitu loh. Maksudnya dari segi produksi audio mereka udah kerjain, terus mereka serahin artwork ke aku. Aku pengen itu sejalan itu loh. Iya, iya. Nggak pengen aku keluarin skillku semua gini, malah nggak nyambung. Betul, Makanya aku betul. baca ceritanya semuanya, terus Memahami dulu lah. memahami dulu. Itu sempat jadi ini juga sih perdebatan di awal Intern gitu ya? loh. Perdebatan intern. Ini kayak gimana nih, kok lama banget banget. Iya. Itu cerita ya, cerita di belakangnya kayak gitu, kok lama banget. Tapi di belakang itu aku yuk persiapin lah. Aku nggak mau memposisikan mereka itu sebagai klien itu loh. Betul, Nah, betul. gitu. Tapi justru maaf ini kepotong. Berarti pertama emang desain ke dia dulu udah ada di dalamnya. Udah. Apa karena tahu tak pikir karena main gratis kan ora. Emang udah di dalamnya berarti. Udah di dalam. Jadi itu udah jalan hampir setahun itu untuk persiapin single perdana di Perdana Snack itu. Oh, ini cukup lama berarti prosesnya ya. Lama, Karena 2000. kita harus bangun chemistry online itu tadi. Karena beberapa kali ketemu Mas Wawa atau Mas Slinky Bones ini kan nggak pernah cerita kan ada project ini Iya. maksudnya loh. Makanya aku kaget juga tiba-tiba jujur aja aku kayak
tiba-tiba ada gitu loh singlenya, karena aku nggak pernah tahu kalian Iya. ngumpul untuk di band inilah ya gitu, atau ngumpul untuk cerita tentang band ini kan nggak pernah cerita, tiba-tiba muncul begitu aja gitu. Nah Karena awalnya yo itu juga mikir paling ngeband gitu-gitu aja, jadi kebawa santai. oke. Akhirnya perdana keluar The Snack, ketemu sistemnya, timelinenya ketemu apa segala macam. Akhirnya yang pas ramuannya ya. Ramuannya yang ketemu. keduanya tas sampai sekarang. Berarti karena mengingat wis ketemu chemistry mungkin ya kalau ngomongin itu apa Karena namanya di band. bondingnya kan penting tuh nek misalnya Betul. main musik tuh. Betul. Nah, kalau berarti kan Mas Dendi kan baru belum lama kan pulang ke sini. Aku Februari. Desember. Berarti Iya, setelah Februari. single kedua udah di sini. Piknik. Udah. Oh, Oh, udah di iya. sini. Iya. Berarti yang produksi yang kedua ini udah ketemu. Udah ketemu. Oh, Udah nah di sini. kalau untuk musiknya itu sendiri itu pengerjaan itu dari apa dulu tuh kalau kalian? Artinya dari musik dulu ada yang lirik dulu nih baru bikin musiknya kayak gitu. Nah, kalau kalian tuh seperti apa? Kalau kebetulan yang The Melting Man yang album ini tuh aku yang bikin tau, maksudnya prototipenya kan. Prototipenya, Prototipenya dasar. itu aku bikin main mapnya dulu. Oh, oke. Ini mau tak bawa kemana suasananya kayak gitu kan. Terus tak bikin tuh 10 itu ya demonya lah. Demonya terus aku kira apa maksudnya aku maksud di dalam itu tuh lagu ini cocoknya buat story yang mana nih, baru tak isi liriknya kayak gitu. Terus nanti aku storyin ke Dandi dan ke anak-anak, tambahin apa nih kayak gitu. Komposnya tetap pengembangannya bareng. kayak gitu. Cuman musik dasarnya dari jenengan berarti. Nah, kalau untuk produksi itu sendiri, kamu kan rekaman juga kan? Meskipun home gitu kan, nggak Iya, studio kan kamu memang. musik produksi. Artinya di studio ini di tempat jenengan yang produksi semua. Yang pertamanya di rumahku Di rumah. di rumah terus dipinjemin alatnya Dandi kan. Terus waktu itu juga sempet take di rumah utara situ punyanya Momo. Oh iya. Terus vokalnya karena nggak punya mic kan. Iya. Terus karena juga mau take ke Dandi, dia masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Terus mulai nambah composing, dia udah pulang terus udah stay di studionya dia. Oh, akhirnya sekarang produksi semua di tempatnya Mas Dandi berarti. Di Jogja kan berarti kan. Berarti Mas Dandi stay Jogja sekarang kan. Karena kan kemarin pas lulus sempat ke Temanggung ya Mas ya. Terus ke Jakarta, berarti sekarang Jogja. Artinya berarti setelah melihat, ya bukan peluang sih, melihat secara musik dari The Meltings ini diterima lah ya di masyarakat kayak gitu. Dan aku jujur aja kalau melihat powernya kalian cukup kuat, mungkin malah ini justru akan internasional kalau aku yang melihat gitu. Amin. Loh. Secara musiknya gitu loh. Amin. Justru ini banyak yang orang mengalami keresahan karena industri kita beberapa kali kan cepet banget kan. Di Jogja dulu kan ya pernah dari hardcore, hip hop, dangdut ganti-ganti terus gitu loh. Tapi untuk aku sendiri kan yang emang penikmat musik kan yang nggak mengurangi quality musik kayak gitu kan. Aku pikir Jogja itu butuh gitu loh musik-musik seperti ini. Nah, apakah akhirnya menjadi serius? Sorry Mas Dendi keluar dari Tom-Tam apa? Oh keluar. Resign. Berarti emang fokus ke sini. Sebenarnya sekarang fokus Palu Gada. Apa itu? Ya apa aja dikerjain. Oke. Oh, lebih ini aja ya biar netral ya. Iya. Oh, tapi salah satunya yang mungkin ke Jogja ini. Salah satunya sebenarnya alasannya karena ini juga, karena memang apa ya, konsep dari awalnya itu memang udah dibawanya memang serius di si Melting itu. Soalnya kayak yo dhewe wis cukup berumur untuk gawe band anyar Ya, gitu loh. kayak telat gitu, kita ngebandnya telat gitu. Iya, bener, Kenapa nggak diseriusin sekalian gitu? Iya, Bener. Euforia main band itu kan kayak rasanya ki zaman-zaman maba gitu kan, terus kayak dia ke Jakarta dulu 2019 terus ayo apa kayak gini bikin band, terus tapi saya bentar, kalau bikin band ki kita nggak lagi muda lagi loh maksudnya. Betul. Harus ono tujuannya gitu. Iya betul. Nah, Gongnya sama akhirnya, arahnya. arahnya kemana, makanya konsepnya tuh kita ngobrolnya tuh selama kurang lebih setahun itu tuh bener-bener mikirin dari titik-titik yang kecil banget, maksudnya sampai oh ini kalau kita mau main kayak gini akhirnya gimana. Jadi akhirnya sebenarnya apa ya, kita membikin sesuatu yang kelihatan nggak terkonsep padahal kuwi terkonsep sebenarnya gitu. Oh, dari iya. bener-bener dari titik kecilnya gitu. Karena juga mungkin aku pikir kalian itu kan masing-masing punya ini ya nggak perlu dijelaskan kan, anak desain udah ngerti, anak musik udah ngerti, kayak lebih gampang mungkin ya untuk mendetailkan kayak gitu kan. Ini desain ya udah dipasrahin kan sama Mas Wawa kan kayak gitu loh. Musik ya udah mungkin kalau misalkan secara produksi tadi kan
Oke, mastering mungkin kayak gitu Ya. kan udah sama kapasitinya Udah. masing-masing mungkin Udah kan. ada apa ya perannya masing. Perannya Iya. betul. Nah, Oke. eh, Karena dari obrolan yang setahun itu kita paling ya kalau dibagi 70% kita ngomongin tentang referensi semua manajemen apa Iya, segala lebih ke macam, situ. 30%-nya musik. Baru ke Malah musik, jarang ya. banget. Jarang Malah ada banget hari ngomongin yang waktu kita meeting tanpa nggak boleh ngomongin boleh musik ya. ngomongin musik. Ada satu hari kita nggak boleh ngomongin musik. oh berarti sekarang ada timeline kayak gitu, ketemu kayak gitu-gitu. Ada beberapa kesepakatan kayak Kesepakatan. kita Iya, emang ngomong kesepakatan. gitar gitu berhubungan musik didenda gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa, justru ini yang jadi- poin penting iya. gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu-gitu lah. Nah, kalau Mas Linky Bones itu kan apa ya? Hmm. Sempet kan dia kayak nggak bermusik lama, terus dia fokus ke film ya, film apa yang visual lah ya. Sempet lama banget kayaknya. Terus akhirnya memutuskan untuk apa ya, kembali ngeband lagi, terjun lagi. Sebenarnya ya salah satunya apakah emang lagi menyiapkan apa ya, mungkin yang band serius seperti ini kayak gitu. Iya, sebenarnya apa ya, maksudnya kan dulu kan aku keluar dari band yang itu. Oke. Itu 2017. 2017 Sebenarnya ya. persiapannya malah dari situ. Cuman serius? ketemunya aja lagi di 2019. Oh, berarti sebenarnya itu udah dipikirkan. Udah. Oh, Udah. pengen bentuk band yang dengan konsep seperti ini. Iya. Dari 2017 ya, ketemunya 19 tuh 2020. ini mereka ini cocoknya kayak gitu. Oh, ternyata lama juga ya. Lama. Oh, ya. Ya 4 tahun kan. 4 tahun betul, 4 tahun ya. Dari 2017 benar-benar. Oke, ini apa? Perjalanan spiritual menurutku, Mas. Iya spiritual, benar, benar. spiritual. Karena benar. jujur aja kayak aku misalkan dengan beberapa band dulu kan, dengan bandku yang Raskoki lah apa kayak gitu. Jujur aja aku nggak pengen ngeband lagi, bosku. Nggak pengen buat musik, nggak pengen apa, tapi ada hal yang kadang aku tuh pengen ungkapin kayak gitu loh. Karena kita kan nggak bisa kalau yang kadang sebenarnya di diri kita ngobrol langsung Nah, kan nggak kayak bisa. gitu kan, kayak Nah, gitu. nah, Maksudnya itu kan kan kayak gitu. justru hal-hal seperti ini sih sebenarnya pengen ya biar tahu gitu kan. Iya. Karena karakter itu kan kadang ditentuin personal itu dari apa yang kita bangun, Iya, apa yang benar, kita buat, benar, bener nggak? betul. Nah, jadi kalau ngomongin The Melting ini, yaitu kalau di Jogja kayaknya band yang misterius, ya nggak sih? Kayak jadi orang tuh penasaran mau buat, karena gini, aku kan selalu seneng ketika aku keluar kota atau kemana gitu, aku selalu bawa materi band-band dari Jogja yang tak denger ini, band dari Jogja, mana salah satu program ini pun demikian, kayak aku pengen nunjukin ini loh, teman-teman kan banyak dari Jakarta justru, dari luar kota, justru aku pengen kayak ngenalin band ini loh, ada apa, karena kita Jogja itu dari dulu kayak media, bener nggak Mas? Iya, bener. Dulu Betul kan kita sekali. pernah di media ya, oh kan, kita pernah di media kan dulu. Berarti kayaknya kekurangannya cuman itu, Iya. nggak bisa produksi dari dulu oke, selalu oke, ngomongin musik produksi band banyak, tapi ketika akan keluar, nah itu Iya. bubarnya ya biasa toh. Keluarnya itu pasti karena keegoan apa segala macem. Nah mudah-mudahan maksudku tuh The Melting Min ini nggak ngalamin hal-hal kayak gitu lagi lah, kayak gitu loh ya, karena aku pikir saatnya justru kita tuh membuat bahwasanya Jogja itu punya gebrakan yang baru, industrinya luas kayak gitu Mas. Nah kalau untuk ke depan aku pengen tahu nih dari The Melting Min, sebenarnya kan tadi nyiapin album dong, ya kan, entah ada nyiapin konser atau apa, ada nggak hal yang dibangun yang pengen dicapai? Wah, banyak ya. Banyak Gak sekali. apa-apa diceritain, aku pengen tahu aja gitu, biar tadi nggak penasaran orang-orang. Iya, maksudnya di luar itu kan sebenarnya Melting Mind itu dibawahi dengan Boneless Record kan. Boneless Record itu labelnya Melting Mind. Ya. Labelnya dari label kalian sendiri kan? Label kalian sendiri, terus distributornya juga kita pegang sendiri. Terus Oh distribusi sendiri, Iya, manajemen sendiri, ya semuanya. manajerial lah ya, Iya. semua Iya. sendiri. Oke. Terus kebetulan juga karena ada benchmark Melting Mind ini ternyata impactnya cukup bagus untuk kita tangkap gitu kan. Iya, betul. Akhirnya Boneless Record itu juga ingin support juga artis-artis, maksudnya band-band yang Mau. satu visi dengan kita produce dan lain-lain ya. Oh akhirnya ke sana arahnya. Iya, Ya, arahnya. akhirnya kayak kita mau bikin apa kultus sendiri gitu loh, kayak sekelompok, terutama yang terdekat dulu gitu kan, yang main musik gitu, terus kayak yuk kita jadiin satu, yuk maksudnya jadiin satu kayak dalam semua aspek gitu. Kolektif ya. Iya, bukan ke kolektif sih saja nih, lebih ke apa ya, Pergerakan. Pergerakannya, sih, lebih movementnya ya pergerakan, berarti ya. movementnya lebih ke movementnya. Dan kita jadi satu apa
satu naungan produksi gitu. Jadi nanti akan akhirnya secara konsepnya visual juga akan konsepnya sound terus konsep apa gerakannya kita gawe sekalian gitu, beberapa sekalian mau diluasin gitu. Tapi apakah nanti di dalamnya ini kan nggak sembarangan, artinya bukan tetap milih dong, ya kan, tetap milih gitu kan, nggak bisa mungkin genre tertentu atau apa namanya spesifik tertentu kan pasti ada atau quality kontrolnya itulah. Jelas. Nah untuk teman-teman itu sebenarnya seperti apa yang mungkin pengen gabung mungkin ke apa Bones Record apa? Boneless. Nah, itu seperti apa? Yang jelas dia punya satu visi keseriusan dalam bermusik sih. Oke. Serius dulu ya. Iya. Enggak Maksudnya kita harus tahu dulu lah, maksudnya bro aku pengen melu labelmu ayo ra iso. Iya. Apa sih ini? Maksud kan demikian. Kita kan banyak yang kayak apa iki maksudnya yang bisa kita sharing sama-sama kayak gitu. Karena yang nggak tahu gini Mas, kadang orang ngeband kan ketika ikut label tertentu ngerti nih wis entuk jadwal semua. Digital apa tinggal nerima kan enggak kayak gitu loh. Kadang orang kan kalau udah terlanjur punya pola pikir seperti itu kan akhirnya ini yang terjadi gitu kan, seperti itu kan. Mungkin ada nggak mungkin dari apa Bones Record tadi itu untuk spesifikasinya atau apa tujuannya seperti apa kayak gitu? Ya tujuannya mungkin kayak bisa dilihat dari benchmark Melting Mind itu sendiri sih. Maksudnya kan Melting Mind tuh sebenarnya Melting Mind tuh belum gede-gede banget. Maksudnya kita juga masih tahu lah posisi kita tuh di mana. Cuman kita ada satu hal yang positif di situ dan kita ingin bagi dengan orang terdekat, maksudnya band-band terdekat. Dan dia pun juga intinya ada keseimbangan di situ. Keseimbangan, betul. Keseimbangan antar kedua belah pihak. Gitu. Ya sama-sama lah. Artinya bukan berarti juga kalian yang berpikir kan enggak. Iya. Bareng-bareng kan. Buat perkembangan industri musik di Jogja khususnya kayak gitu. Karena kalau nggak seimbang biasanya jadi masalah dan kayak kasus klise band terus bubar kayak gitu kan. Apalagi sekarang kan era digital Mas. Iya betul sekali. Era digital sebenarnya kan ya menguntungkan juga bisa membuat membuat perdebatan juga ya kan, tentang royalti tinggal kembali ke manajemen itu sendiri iya gitu. Betul sekali. Nah ada nggak next kolaborasi kalian akan berkolaborasi entah dengan musik dari Indonesia atau dari luar kayak gitu, mungkin di satu album itu juga ada nggak yang sedang disiapkan atau emang malah kita udah nyiapin kolaborasi itu nggak harus dengan musik ya, maksudnya entah visual entah apa kayak gitu ya ada pasti plannya ada ya? Karena The Melting Man sendiri tuh prototipenya udah ada 4 album sebenarnya. Serius? Wah, kentir tenan ini ya. Kalah get. Spoiler dikit apa ya? Enggak apa-apa. Serius. Prototipenya udah sampai 4 album. Ada. Kalau TW5 paling. TW5. Ini karena slow PPKM apa gimana, Mas? Ya karena itu sebelum ini ya. Pandemi udah mikirin ini. Udah hampir 2 album apa ya? Iya kan? Yang sebelum ini. Dia pusing sendiri dia. Berarti sebenarnya kalian rilis itu sebenarnya materi semua udah ada. Sebenarnya itu cuman tinggal ngerilis timeline waktu aja. Tinggal dipoles aja. Sebenarnya materi semua udah ada semua. Bahkan udah di mixing mastering semua. Belum kalau itu. Maksudnya baru ini ya, baru apa namanya? Kalau album ya jane ya kurang udah 80% lah. Oh ya artinya kan udah selesai ya, berarti. Tahun ini lah. Tahun ini ya. Nah itu ngeluarinnya single sampai album atau akan album? Single sebenarnya trik ya, strategi. Oh ini strategi buat munculkan dulu aja. Maksudnya strateginya bukan lebih strategi marketing itu ya, tapi strategi perjalanannya kita juga proses. Ya kayak tadi aku artwork, aku piye masuk ke sana. Trial and error sih itu. Trial and error. Nah karena gini Mas, aku kadang di band-band itu kan entah itu artwork, entah lirik, entah musik. Kadang musik produksi ya, kita main musik produksi, kadang itu mereka itu nggak sedetail itu gitu loh. Artinya kadang malah nyepelein menurutku. Banyak ya. Entah sound, mixing, mastering, artwork, asalah ya, entah itu foto, entah apa, tapi nggak dipikirkan kayak gitu. Nah, untuk The Melting ini kan aku pikir ketika keluar itu sangat dipikirkan banget kayak gitu loh, sangat dipikirkan banget ke sini. Nah, untuk sampai saat ini kalian udah menyiapkan itu semua, sebenarnya menurutku malah bisa buat contoh juga untuk teman-teman supaya ya memproduksi sesuatu tuh ya maksimal totali lah ya kayak gitu. Nah kalau untuk teman-teman gimana sih, ada nggak trik and tips mungkin? Karena kalau kalian kan beruntung aja bosku, Mas bawa pesan desain jadi audio kayak gitu kan. Nah kalau enggak yang punya gitu loh,
apa ya sebenarnya nek kita maksudnya bertiga tuh maksudnya bercermin dari prosesnya kita gitu kayak kenapa itu tuh tadi disebut trial and error tuh soalnya karena memang ini apa aku tuh sebenarnya kita bertiga itu tuh membuka semua kemungkinan gitu loh kayak ibaratnya kita tuh sering sharingan hal sing sebenarnya malah nggak penting gitu maksudnya sebenarnya malah share iki yo apa wah ono referensi film apa enggak gitu misalnya malah gitu. dari situ Kayak gitu inputnya. kita tapi yo akhirnya bertiga ini memang berbakat overthinking gitu kali ya. Kadang nonton film gitu tuh yang malah nggak fokus ke ceritanya malah kok bisa ya gambarnya kayak gitu. Oh, malah gitu. Kok bisa ya apa misal audio ini kok bisa ya skornya kayak gini terus akhirnya dari situ akhirnya dilempar jadi single itu sebenarnya kan itu kan belang-belang sebenarnya secara kualitas entah kualitas audio kualitas apa teknik gambarnya di artworknya itu pun beda-beda karena kita kayak trial and error kayak aku lagi sinau 3D gitu ya wes aku 3D aku lagi sinau cara mixing baru ya wes mixingannya tadi beda gitu terus aku lagi sinau mastering ya karena kayak kita tuh nggak mikirnya kayak kita nggak takut untuk percaya nih Gon lagu apa tuh harus di momen yang tepat lagu apa enggak aku lebih percaya ke persisten dan konsisten gitu kayak ibaratnya ya udahlah keluarin aja nek pada nggak suka ya besok tinggal bikin lagi gampang kita selalu ya kita selalu kayak gitu wis lah tok wae nggak usah dipikir panjang gitu loh karena kayak alah lagu dhewe iki pemain musik tuh yang bikin musik gitu mau bikin apa lagi gitu kan ya udah kalau gagal coba lagi ya terus kayak gitu terus yang mungkin memang kebetulan ditunjang sama SDM sing dilalah udah keterampilannya lah ya kayak gitu kalau tips tuh sebenarnya nek aku ya mikirnya kayak zaman sekarang tuh udah nggak sulit banget gitu loh maksudnya nek kita ngomongin produksi ya maksudnya nggak sesulit itu kayak minimal tuh dalam satu geng ada satu orang tuh yang punya sound card apa punya laptop minimal ini masih ada raketang satu kuwi pasti ada cuman kan akhirnya kendal-kendalan ngulike toh akhirnya nah maksudnya terkadang nek kita bertiga tuh melakukan saling men-challenge gitu loh satu sama lain gitu kayak wih aku kepikiran bar nonton video apa iki iso ora gawe ngene ngono iso tapi iki apa ya larang ya halah rasa dipikir larang ya dhewe gawe sing ala-ala wae gitu gawe sing ala-ala wae gitu kan sing enggak harus mahal gitu terus awak pun juga waktu itu salah satunya yang kita nyoba tuh kayak misal tiba-tiba download aplikasi apa Spark AR gitu misalkan apa bikin AR gitu terus yuk iseng-iseng ini bisa nih bikin apa filter misal gitu filter iki misal mask apa ya wes ngulik gitu kan aku mengisone kok ngene kowe iso neruske enggak no wah senang padahal dia ngomong tenang aku belum jawab apa-apa kenceng di sini kenceng kayaknya bisa deh dan ini itu ada ubahnya sekarang ya sini tak bawa sini itu tak kulik lagi tapi sebenarnya apapun itu ya asal kita ono basic kemauan gitu sebenarnya iso dipelajari iki ya bosku maksudku itu pun yang prototipe itu ya prototipe apa secara musik itu loh itu tuh drumnya gambar bosku itu aku sinau tenanan bosku oh iya gambar itu dipakai sampai sekarang tadinya sama sekali nggak modal kamu rekam audio pun aku nggak bisa karena iya tahu basicnya aja terus diajarin kursus cepat soalnya dulu tuh dia gini aku tuh waktu masih Jakarta terus gak aku mbok ajarin ini ngedit video gitu terus dia bikin video gitu loh bikin video ini caranya tutorial itu loh dikirim gini ngonanku terus iki loh caranya kayak gini oh iya ternuan dia tak tanyain lagu ini kuncinya apa dikirim video dia main kamu nggak bakal tahu nama kuncinya karena gini sebenarnya kalau kita ngomongin di belakang itu ya kita ngomong di luar dari band ya ini Melting Minds ini maksudnya sebenarnya ini orang nggak pernah serius artinya maaf loh ya iya emang ngobrol emang nggak pernah serius tapi membuktikan dengan karya justru ya kan yang artinya orang yang lihat asu gitu bocah asu ya toh tiba-tiba tuh muncul dengan musik yang serius orang pada akhirnya kan ngelihat wah jingo ternyata mereka punya sisi yang sebenarnya ya ini ya gitu kan demikian loh nah aku pun demikian mas artinya ngelihat wah jangkrik gitu karena aku justru ngikutin kan kalau temen aku mau ke Jakarta kemana dulu sempat di Purwokerto aku tetap ngikutin gitu loh perkembangan teman-teman kayak gitu kayak ya munculin hal yang serius kayak gitu kan aku pasti berarti aku kan ngerti ternyata ranahnya dia seperti ini kayak gitu. Nah gini di kondisi PPKM saat ini kalian muncul band kan yang terbentuk dari kondisi namanya COVID kan pas banget kan justru pas banget nah
apakah ini akhirnya yang mempertemukan akhirnya bikin band karena mungkin slow itu tadi, atau ya tadi udah dipersiapkan dari 2017 Mas Owi tadi bilang pengen seperti ini. Artinya kan ini kerasa banget Mas. Harusnya ini mungkin kalian ngeluarin single bisa, udah aku yakin kalian wis pasti ada jadwal manggung apa segala macam kayak gitu. Nah di kondisi seperti ini apa yang kalian rasain, karena banyak banget band akhirnya maaf ya yang band gede-gede pun pada ambruk, artinya ya jual alat apa itu dialami teman-teman saya sendiri kayak gitu. Kalau kalian itu melihatnya seperti apa kondisi ini? Ya cukup. Dunia desain tetap ya. Ya, tetap Kalau ya. misalnya The Melting Man tuh kayaknya apa ya, santai sih mungkin. Mungkin kalau misalnya nggak, ya memang kita lagi dalam kondisi susah gitu, cuman kalau misalnya sampai jual alat tuh kayaknya enggak deh, karena Nggak sampai segitu itu fasilitas kita untuk bertempur. untuk tetap sehat juga masih dalam bener. mental gitu. Ya triknya tetap kita pasti mikir loh, maksudnya kita kalau pas PPKM tuh pasti mikir dikit tuh pasti ada ide gitu Ya, buat bikin apa kayak gitu. Karena emang bakat overthinking itu tadi maksudnya. Nek buat aku sih sakjane posisi melting, maksudnya ngeband sama melting ki nggak begitu ngefek dengan PPKM, karena kita yang pertama semua produksi di dalam melting tuh nggak nge-hire orang. Jadi artinya kita nggak perlu nabung yuk meh rekaman apa yuk meh bikin video. Jadi akhirnya ada atau nggak adanya melting ki nggak berdampak sama sekali terhadap ekonominya kita gitu. Sing akhirnya memang kita sepakat harus ada momen-momen tertentu sing kita harus respect dengan profesi kita masing-masing gitu, kayak. Betul. Karena kan di sini juga ada orang-orang sing pada kerja juga terus di dalamnya, terus gue untuk kayak lagi kerja, aku lagi kerja, ya udah gitu. Kita survive-nya sendiri-sendiri gitu pada akhirnya. Enaknya kalau misal melting itu kan dia apa ya? 0 rupiah. Jadi maksudnya gue produksi gitu memang nggak harus nge-hire orang, nggak harus apa, karena pun sakjane ya maksudnya pun nek kita kumpul gitu tuh kita nggak merasa nek kita memang duwe kapabilitas yang segede kuwi enggak. Maksudnya kayak kita memang ya wis isone dhewe sinau bareng. Sing penting ben ngirit wae wong erane ngene, Bro. Maksudnya kon urunan go ben-benan juga berat juga gitu kan akhirnya. Sadar diri masing-masing dengan kapasitasnya masing-masing. Iya bener, wis swadaya wae kerjain dhewe apa-apa. Swadaya. Apik bahasa. Punya movement toh. Santai tapi ingin sukses. Movement santai tapi ingin sukses. Hashtag di Instagram ya. Santai tapi ingin sukses. Kalau ke depan nah ini untuk The Melting Minds ini ke depan itu pasti disiapkan album kan tadi udah dijelaskan. Nah di luar itu ada harapan mungkin yang lebih untuk Melting, mungkin bisa dari satu-satu dulu deh. Kalau aku sih ini maksudnya menyikapi pandemi ya sebenarnya banyak belajar sih. Ini jadi proses belajarku juga. Terus harapan ke depan ya semoga ini cepat selesai, terus kita bisa punya jam terbang gitu. Wih, benar-benar setuju. Sekecil pada apapun. akhirnya ngepen ya ke sana. Maksudnya ya karena itu yang belum kita lakuin dong, maksudnya. Benar. Terus belakangan ini pada mau lihat ini gimana pembuktiannya musik kayak gitu, mereka bisa bawain nggak kayak gitu-gitu. Nah, itu kayak pembuktian juga, pengen membuktikan aja harapanku. Live-nya tuh kayak apa sih? Iya. Kita pun aja penasaran. Gua penasaran respon orang. Ini beneran nggak sih? Menurut kita udah oke nih, tapi menurut orang kan beda. Itu harapannya ya. Itu ya. Nah kalau aku sih harapan ke Melting Man apa ya? Ya kurang lebih sama kayak Wawa sih, maksudnya kita juga penasaran gitu, maksudnya kondisi panggung tuh, lapangan tuh kayak gimana tentang Melting, karena selama ini kan juga belum dapat panggung, cuman karena responnya juga ternyata kaget ya, positif semua lah, syukurnya. Ya untuk membayar itu energi itu kita sebenarnya pengen live, cuman kita ya nunggu kondisinya dulu lah. Kondisi betul. Kondisi dulu, dan ya harapannya Melting Man ya bikin karya terus ya, dan intinya itu, karena wes sewajarnya musisi itu ya bikin musik, ngapain lagi kayak gitu. Setuju. Kalau aku harapannya ke Melting ya nek bisa jadi salah satu
sumber rezeki gitu, realistis Iya, gitu. amin Realistis lah. aja Karena- apa-apa realistis. Karena memang apa ya, aku merasa nek aku cuman apik di bidang iki tok gitu, nggak ada yang lainnya yang aku bisa gitu kayak. Aku tiba-tiba suruh jadi koki gitu ya kayaknya aneh gitu. Mengisah aku dengan musik bro ya wes lah gitu, terus jalani wae. Tapi juga akhirnya harapannya ya akhirnya aku nggak terbiasa gue Iya. berharap sebenarnya, tapi Iya. yang penting jalan konsisten dan persisten terus aja deh. Itu aku percaya kayak usaha itu nggak mengkhianati hasil pada ujung-ujungnya. Setuju, Iya. setuju. Apa yang kita lakukan sebenarnya ya kembali ke diri kita. Iya. Apa yang kita buat kalau misalkan kita yakini nggak mungkin kan, Iya. nggak ada hasilnya kan. Iya gitu. pasti itu ada. Dan aku berharap pun artinya teman-teman di Jogja, terutama The Melting Minds ini nanti bisa membuktikan after PPKM lah, jangan nungguin pandemik ini nggak akan selesai. Aku pikir Iya, nggak bakal iya. selesai. Artinya kita membuat sesuatu itu kan ya harus ada klimaks, Yep. kan? Klimaks Benar. kan kayak gitu ya. Mudah-mudahan nanti ini menjadi awal yang baik untuk industri musik di Jogja, bisa memperkenalkan secara lebih luas bahwasanya kita punya apa ya sesuatu yang besar juga gitu, yang patut untuk apa ya mungkin teman-teman apresiasi gitu dari luar gitu, dari Jakarta terutama teman-teman media pun demikian kayak gitu kan, dari Jakarta untuk merespon bahwasanya tuh industri musik di Jogja itu tuh luas, dan salah satunya The Melting Minds ini. Dan terima kasih banyak The Melting Terima Minds. kasih. Terima kasih Udah datang sekali ke sini. bosku. Mohon maaf saya nggak mau nanya kenapa namanya The Melting Minds kayak gitu, karena itu udah biasa Bu. Iya, Udah. Jadi Kita juga nggak mau jawab. kita Jelasinnya lebih, males. lebih ke isinya aja kayak gitu. betul sekali, Mungkin Mas. itu nanti di program Mantap. lain aja ya. Thank you. Thank you, Mas thank you. Aldo, Mas Linky Bones, Mas Dandi. Iya. Mudah-mudahan nanti setelah ini kalian bisa apa ya? Mengklimakskan. Amin. Ditunggu albumnya. Amin. Thank you. Thank Ketemu you. lagi Thank you. teman-teman di program berikutnya, tentunya masih dalam program Ruang Kerja Live. Yuk. Program Progres bosku. Arigato. Arigato.